Baik, langsung saja pada soal pertama dengan judul Data Kemampuan Literasi Sains Siswa Sebelum dan Sesudah Penerapan Pembelajaran Inovatif. Asumsi di sini data berdistribusi normal. Yang pertama, parameter yang diuji adalah rata-rata. H0, tidak ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran inovatif. H1, ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran inovatif. Taraf signifikansi sebesar 5%, artinya alfa sama dengan 0,05. Di sini menggunakan uji T berpasangan dikarenakan banyak data pada pretest dan posttest ini adalah sama. Kemudian di sini merupakan ketentuan dari uji T berpasangan. Kemudian hitung uji statistik. Langsung saja pada data analisis kita cari yang t-test paired to sample for means. Kemudian masukkan pada variabel pertama ini merupakan data dari pretest, kemudian pada variabel 2 data dari posttest. Oke, langsung klik centang pada labels. Oke, kita arahkan pada sini. Oke. Di sini merupakan t-start merupakan t-hitung dan t-tabelnya yang t-critical to tail. Tabel di sini hasilnya 2,109. Maka min t-tabel itu sama dengan min 2,109. Nilai dari min t-tabel dengan t-hitung ini kan lebih besar min t-tabel ya. Maka t-hitung itu lebih kecil dari min t-tabel. Sesuai dengan ketentuannya, dikarenakan t-hitung lebih kecil dari min t-tabel, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Kemudian pada P, nilai P di sini merupakan 0,002, yang artinya P lebih kecil dari 0,05. Maka P lebih kecil dari 0,05. Sesuai dengan ketentuan, karena P lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Di sini sudah sama antara pernyataan yang atas dengan pernyataan yang di bawah, di mana H1 diterima. Maka kesimpulannya ada perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah penerapan pembelajaran inovatif. Oke. Kemudian lanjut pada soal yang kedua, dengan judul data kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris siswa yang menggunakan dan tidak menggunakan pocketbook. Asumsinya data berdistribusi normal. Yang pertama, parameter yang diuji adalah rata-rata. H0 tidak ada perbedaan kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris antara siswa yang menggunakan dan tidak menggunakan pocketbook. H1 ada perbedaan kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris antara siswa yang menggunakan dan tidak menggunakan pocketbook. Taraf kepercayaannya sebesar 95%, yang artinya taraf signifikan sebesar 5% atau alfa sama dengan 0,05. Di sini menggunakan uji independen dikarenakan banyak data kontrol dan juga eksperimen ini tidak sama sehingga menggunakan uji independen. Di sini terdapat uji homogenitas terlebih dahulu, kemudian ada uji independen. Kemudian lanjut pada data analisis, kita terlebih dahulu sebelumnya cari terlebih dahulu varians dari masing-masing kelas. Pada kelas kontrol, kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan rumus F vars dan masukkan semua datanya. Pada kelas eksperimen sama dengan F vars, kemudian masukkan semua datanya. Nah, di sini telah diketahui bahwasannya nilai dari kelas kontrol itu lebih besar dari eksperimen. Maka pada kelas kontrol ini variabel 1 dan pada kelas eksperimen ini merupakan variabel 2. Oke, lanjut kita bisa cari variansnya. Kita langsung saja ke data analisis pada F-test to sample for variance. Kemudian masukkan pada variabel pertama, ini di kelas kontrol,
Kemudian pada variabel kedua, ini merupakan kelas eksperimen. Dicentang, pilih putreng, arahkan ke V. Ini, oke. Oke, di sini F ini merupakan nilai hasil dari F, yaitu 1,472, dan F tabelnya 2,44. F tabel di sini dikarenakan F tabel dengan F ini kan lebih besar F tabel. Karena F, maka F lebih kecil dari F tabel. Sesuai dengan ketentuan, F lebih besar dari F tabel, maka H0 diterima atau bersifat homogen. Maka homogen. Kemudian lanjut pada P. P di sini kan 0,2. Nah, sedangkan nilai dari alfa 0,05. P lebih besar daripada alfa atau 0,05. Karena P lebih besar dari 0,05 sesuai dengan ketentuan, maka P lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau bersifat homogen. Kemudian lanjut, ini sudah sama antara yang atas dengan yang bawah. Kemudian lanjut, kita ke data analisis lagi. Kemudian cari yang di test to sample assuming equal variance. Dikarenakan data bersifat homogen, maka menggunakan equal variance. Lanjut, kita masukkan terlebih dahulu variabel 1. Kemudian pada variabel kedua kita masukkan datanya. Kita arahkan ke sini. Oke, karena sudah, T start. Di sini merupakan T hitung. Pada T critical to tail merupakan T tabel. Di sini merupakan nilai P-nya. T tabel. Nilai dari T tabel itu 2,048. Sehingga min T tabel sama dengan min 2,048. Oke. Min T tabel ini dengan T hitung kan lebih besar T hitung ya. Maka karena min T tabel itu kan lebih kecil dari T hitung. T hitung ini lebih kecil dari T tabel, di mana min 0,991 dengan 2,048 ini lebih besar 2,048. T tabel, maka sesuai dengan ketentuan karena min T tabel, oke, maka H0 diterima. Maka H0 diterima. Lanjut pada P. P di sini kan nilainya 0,49. Dan 0,49 itu lebih besar daripada 0,05. 0,05, maka sesuai dengan ketentuan, jika P lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. H0 diterima. Di sini sudah sama antara pernyataan yang atas dengan pernyataan yang di bawah, di mana sama-sama H0 diterima. Maka kesimpulannya, H0 diterima atau tidak ada perbedaan kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris antara siswa yang menggunakan dan tidak menggunakan pocketbook. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih.